Selamat pagi saudara-saudari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Filsafat Pendidikan Pancasila. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Yosep Yopa Cabuy, dan kedua teman saya, Antoneta Diken dan Gervasius Ladobean. Rumusan masalah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 6 poin. Yang pertama, apa definisi dari filsafat pendidikan? 2. Apa inti atau pokok ajaran Pancasila? 3. Apa ciri atau karakteristik dari filsafat pendidikan? 4. Bagaimana penerapan kelima pokok pikiran filsafat Pancasila dalam pendidikan dan pembelajaran? 5. Apa pengaruh filsafat Pancasila terhadap praktek pendidikan? Dan 6. Apa tantangan dalam menerapkan pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan? Poin pertama, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh Saudari Antoneta. Poin 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Saudara Gervasius Ladobean. Dan poin ke-6 sampai kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oleh sebab itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Saudari Antoneta Diken. Nama saya Maria Antoneta Diken, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat pendidikan tidak akan terlepas dari pokok bahasan tentang pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kata filsafat dan kata pendidikan, yang mengacu pada kecintaan akan individu dan kelompok dalam suatu proses perubahan dalam diri seseorang. Pendidikan tidak pernah lepas dari filsafat, bahkan menjadi bagian dari filsafat. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan, yaitu cara pandang filsafat yang masuk mengubah konsep berpikir seseorang, lebih khususnya menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan itu secara mendasar dapat diakomodir. Maksudnya yang terinti dari pokok pembahasan pertama berpusatnya pada guru. Berarti bagaimana guru itu dia dapat mengubah muridnya dari yang tidak tahu menjadi tidak tahu. Contohnya saja, kita pertama masuk untuk bersekolah, kita tidak tahu apa-apa tentang apa itu pendidikan, apa yang akan kita belajar. Dengan hadirnya seorang guru itu bisa dapat mengubah kita menjadi apa yang kita tidak tahu bisa kita tahu. Yang kedua, inti atau pokok ajaran Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai yang tercermin dalam kesatuan yang bulat. Pokok ajaran filsafat Pancasila bahwa dalam tiap silanya mencerminkan asas normatif yang menjadi inti kesadaran warga negara Indonesia dalam hubungannya antara sesama negara, budaya, alam, dan bahkan di hadapan Tuhan, yang dilambangkan dengan burung Garuda. Di dalam burung Garuda terdapat 5 sila. Sila yang menjadi acuan warga negara Indonesia yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima diwakili oleh sila pertama, karena berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Tuhan yang berarti Maha Tinggi yang tidak ada tandingannya menjadi urutan nomor 1 untuk melaksanakan keempat sila tersebut dan diimplementasinya dengan terpatokan pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Maksud dari inti pokok ajaran Pancasila di sini, ajaran Pancasila bahwa dalam tiap silanya menerima asas normatif yang menjadi inti kesadaran manusia
manusia di Indonesia dalam antara hubungan sesama negara dan bahkan di hadapan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik filsafat Pancasila. Filsafat dan pendidikan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan filsafat. Pendidikan memiliki karakteristik komprehensif mendasar untuk memecahkan sebuah pengetahuan yang belum didapat dan berani mengimplementasinya dalam proses pendidikan, antara lain subjektif dan normatif yang dimiliki oleh filsafat dan pendidikan adalah perubahan yang terus-menerus mencari informasi atau pengetahuan yang baru, bersifat tidak puas asa dalam proses pendidikan yang menjadi syarat utama untuk mengembangkan dan mencari kebutuhan per individu, bersifat mengembang sesuai dengan tingkat pendidikannya sehingga dalam proses pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, bersifat memecahkan sebuah persoalan dalam jenjang pendidikan. Semua manusia diibaratkan seperti kertas putih. Dengan di backup oleh filsafat dalam proses pendidikan, maka dapat menangani masalah tersebut. Maksud dari karakteristik filsafat pendidikan adalah teori dan praktis pendidikan bersifat berarti manusia mencari jawaban dengan cara ilmiah, objektif, dan memberikan pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada akal budi yang dimilikinya, karena filsafat itu timbul dari kodrati manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gervasius Ladobean. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Gervasius Ladobean. Di sini saya dari kelompok 5. Saya akan memaparkan poin 4 dan 5 dari pendidikan filsafat Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada poin yang keempat, yaitu pokok pikiran filsafat Pancasila pendidikan dalam pembelajaran. Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, lambang NKRI burung Garuda memberikan tongkat yang dapat setiap manusia mengikuti proses pendidikan sesuai alur yang diinginkan. Dalam arti di sini, Pancasila merupakan sebuah tongkat atau tolak ukur menjadi sebuah dasar dalam pendidikan itu sendiri. Dalam penerapannya, kelima butir Pancasila harus dimiliki oleh seorang guru atau dosen. Dalam arti di sini, seorang guru atau dosen harus benar-benar memahami Pancasila itu sendiri, kemudian menguasainya sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat memahami dan menerima dengan baik apa itu Pancasila, kemudian membantu proses pembelajaran juga. Pancasila juga berbicara tentang jiwa kekeluargaan per individu agar mereka memilikinya. Di sini berbicara tentang jiwa kekeluargaan, kita hidup dalam suatu aturan yang mengikat, yaitu hidup sebagai warga negara Indonesia. Kita wajib mengikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya, pendidikan berbicara juga tentang proses pengembangan yang terjadi per individu untuk dapat mendewasakan kepribadiannya. Dalam arti pendidikan itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang mendewasakan seseorang, artinya dari yang tidak tahu itu menjadi tahu dan yang tidak paham menjadi paham. Dalam mencapai tujuan yang diinginkannya juga, proses pembelajaran berbicara tentang sebuah proses pengetahuan yang didapatkan seseorang baik dalam pendidikan informal, pendidikan formal maupun non formal. Artinya di sini Pancasila tidak berlaku hanya di dalam pendidikan formal itu sendiri, tetapi di masyarakat, kemudian dalam keluarga juga itu merupakan sesuatu yang sangat melekat atau sangat menjiwai. Dalam penerapannya sendiri, seorang guru memberikan sebuah pengetahuan kepada siswa dengan berpatokan pada butiran pertama. Kenapa butiran pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan di sini siswa dapat menanamkan kepribadian bahwa
hidup saya ini ada yang menciptakan, menjadi sebuah rasa bersyukur juga. Kemudian sehingga siswa juga dapat menanamkan sebuah pemikiran tentang sila pertama ini dan juga membedakan baik dan buruknya dalam sebuah tindakan yang ia lakukannya juga. Yaitu dalam hal ini juga sila pertama ini berbicara tentang Tuhan dan juga tingkah laku atau moral yang kita lakukan. Yang selanjutnya, proses pendidikan akan dilakukan baik di sekolah maupun di rumah. Seperti yang saya katakan, proses pembelajaran itu tidak terjadi hanya di sekolah begitu saja, namun di mana saja kita berada. Ini dengan tujuannya juga agar siswa dapat merasakan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kepedulian, dan sebuah keadilan sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima. Tujuannya juga agar terciptanya motivasi serta pengetahuan hukum, sistem yang berlaku, serta menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara yang baik. Di sini juga agar meningkatkan kestabilan dalam proses pendidikan dan berlangsung antara guru dan siswa, sehingga bersama-sama dapat mencapai tujuan yang diinginkan baik guru maupun siswa. Dalam hal ini sehingga guru itu bisa dapat menerapkan atau mentransfer ilmu yang diberikan kepada ia agar proses tujuan itu dapat berhasil. Siswa di sini juga dapat lebih memahami dan menjadi sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya satu arah. Satu arah di sini dalam arti guru saja yang memahami semua itu, sedangkan siswa hanya menerima tetapi tidak memahami apa yang sementara diajarkannya itu. Selanjutnya juga filsafat Pancasila dapat mempengaruhi perubahan besar-besaran terhadap siswa. Perubahan besar-besaran di sini dalam arti perubahan sikap, perubahan tingkah laku, dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filsafat Pancasila di sini menyetir seorang guru untuk memberikan pengetahuan, sikap jujur, dan dalam setiap tugas yang dijalankan sebagai seorang guru, yaitu mendidik. Rasa ingin tahu dari seorang siswa dengan sangat terhormat harus menghadirkan filsafat pendidikan untuk lebih mudah mencari sebuah kebenaran dan terus mengembangkan kelebihan yang dimiliki seorang guru dan kemampuan yang dimiliki seorang siswa sehingga mempunyai kemauan untuk harus mencapai keputusan yang diinginkan siswa. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yosepio Pacaboy. 6. Tantangan dalam menerapkan pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dalam berpikir yang berasal dari kerangka nilai-nilai filosofis berdasarkan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bergerak dinamis, mengikuti masyarakat dimanapun. Kehidupan masyarakat selalu memiliki tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Maksudnya bahwa bangsa Indonesia selalu dibantu oleh Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila membuat arah berpikir seseorang bangsa Indonesia. Maksudnya bahwa manusia bangsa Indonesia dapat melakukan sesuatu dengan bantuan Pancasila. Karena di dalam Pancasila terdapat 5 butir yang dapat mengkonsepkan pikiran seseorang sebelum ia melakukan aktivitas yang ia mau. Di dalam pendidikan juga filsafat hadir. Filsafat yaitu berbicara tentang kebenaran. Sedangkan pendidikan yaitu mengembangkan sebuah pengetahuan, yaitu manusia ingin mengetahui sesuatu dibantu oleh filsafat supaya kemampuan yang ia peroleh dapat terjalin dengan baik dengan bantuan filsafat ini.
tantangan dalam pendidikan. Mengapa banyak murid, banyak orang yang tidak berhasil setelah menempuh pendidikan? Dikarenakan karena di sini ada guru. Pengetahuan guru hanya tingkat pendidikan guru hanya SD, SMP, dan SMA. Maka ilmu yang ia terapkan kepada siswa tidak begitu istilahnya kenyamanan, atau bahasa sehari-hari mereka bilang bahwa tidak begitu diserap oleh murid tersebut. Yaitu yang poin kedua, guru juga bersikap egois, sehingga butiran pertama dalam kesatuan Republik Indonesia tidak sanggup dijalankan, sehingga murid berpikir sendiri, guru juga berpikir sendiri, sehingga tujuan pendidikan tidak berhasil. Tantangan-tantangan ini yang selalu terjadi dalam proses pendidikan. Baik dari hasil diskusi kita, hasil pemaparan materi kita pada kesempatan kali ini, saya mengambil kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Pancasila adalah penggabungan dari 3 aspek, yaitu filsafat sendiri, pendidikan, dan Pancasila. Pendidikan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi sangat memerlukan filsafat yang berperan menggali pengetahuan hingga akarnya dan dapat dipahami oleh seseorang. Pancasila sangat membantu mensukseskan proses pendidikan bagi seseorang untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Saudara-saudara, sangat jelas bahwa ada keterkaitan antara 3 aspek ini untuk membuat seseorang dapat menempuh keinginan yang ia mau, dibantu oleh Pancasila dan filsafat itu sendiri, serta pendidikan yang dapat merubah konsep berpikir seseorang sebelum ia melakukan aktivitas atau tindakan yang ia mau. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudari. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.